Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, kali ini kita berada di pembahasan sudut-sudut berelasi. Ini masih berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Ya, ini langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama kita akan mengenalkan atau berkenalan. Kita akan berkenalan dengan prinsip kuadran. Nah, jadi pada suatu derajat ya ini ya, itu kita mengenal ada namanya kuadran 1, 2, 3 dan kuadran 4. Nah, di perbandingan trigonometri ya, nilai dari sin atau sin konstan dan itu di kuadran 1 semuanya bernilai positif ya. Jadi semua positif di sini. Semua positif. Ya. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Sin bernilai positif. Di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangan. Kita bisa tulis tan. Sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Cos bernilai positif. Nah, jadi nanti yang berada di kuadran 1 itu adalah misalnya sudut berapa? 30, 45, 60, 90. Jadi bernilai positif semuanya. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin ya. Hanya sin saja. Kemudian di kuadran 3 hanya tan. Di kuadran 4 hanya cos. Sekarang sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi itu maksudnya seperti ini. Misalkan ya, di sini kita punya sin ya, 90. Kita punya sin 90 ditambah dengan alfa misalnya. Nah, dengan alfanya itu bisa bernilai alfa lebih dari 0 kurang dari 90. Nah, berarti di antara ini ya alfanya lebih dari 0 kurang dari 90. Maka di sini akan berubah menjadi cos. Nah, ya, cos. Nah, di sini kalau 90 ditambah alfa, di mana alfanya lebih dari 0 kurang dari 90, maka nilainya dia akan berada di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua nilai dari sin adalah positif. Nah, maka di sini adalah cos alfa dengan bernilai positif. Nah, bagaimana dengan cos? Nah, di sini cos sama 90. Cos 90 derajat ditambah alfa. Nah, ini akan kebalikannya menjadi sin ya, sin. Nah, sin alfa bagaimana dengan positif atau negatif? Kita perhatikan. Cos 90 derajat plus alfa, di mana alfanya lebih dari 0 kurang dari 90, dia akan berada di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin. Nah, berarti yang lainnya termasuk cos nilainya negatif. Jadi di sini nanti akan menjadi negatif. Oke. Dengan tan juga sama. Dengan tan 90 ditambah alfa. Nah, di sini akan menjadi kebalikannya ya. Nah, kebalikannya tan itu menjadi kotan atau kita bisa tulis kot. Nah, kot alfa nilainya negatif. Nah, karena yang di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin ya. Oh iya, perlu saya sampaikan. Jadi yang kita lihat bukan hasil akhirnya. Misalnya ini cos, ini sin harusnya positif nih. Oh, bukan seperti itu. Yang kita lihat adalah asalnya dia adalah cos. Nah, di sini cos ya. Ya, cos
Di sini cos asalnya dia bernilai hasilnya akan negatif. Kalau di sini asalnya sin, nah dia akan menjadi positif. Kalau tan, misalnya tan menjadi kotan. Paham ya? Bagaimana dengan bila sin 180 derajat? Sin 180. Nah, sin 180 ditambah alfa, di mana alfanya lebih dari 0 kurang dari 90. Di sini nilainya akan tetap tidak akan berubah, jadi tetap menjadi sin ya. Tidak berubah, tetap sin. Jadi ini sin alfa. Sin alfa kita lihat di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tan. Berarti di sini nanti hasilnya adalah negatif. Begitu juga dengan cos. Cos 180 tambah alfa. Dia akan bernilai, dia akan tetap cos alfa. Cosnya negatif. Sedangkan tan 180 alfa dia akan tetap menjadi tan dengan nilai positif ya. Ini positif. Jadi kalau kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan sudut berelasi, kita perhatikan nih. Nah, ini 90 derajat ditambah alfa, berarti dia berada di kuadran keberapa? Berarti dia berada di kuadran kedua. Nah, kalau sin 180 ditambah alfa berarti dia nanti berada di kuadran ketiga ya. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk penjumlahan saja tapi berlaku untuk pengurangan. Jadi setiap kalau kita menggunakan yang besarnya 180 derajat, dia tidak akan berubah ya. Misalnya di sini sin, dia tetap sin. Nah, positif dan negatifnya itu tergantung pada kuadran ya, tergantung pada kuadran berapa, letak kuadrannya, dia di kuadran berapa letaknya. Nah, dia bisa menjadi sin atau cos ya. Yang pertama ada dua kemungkinan, dia menjadi cos, dia menjadi sin. Nah, tergantung pada apa? Tergantung pada n ya. Di sini n dikali 90 ditambah alfa. Ini n kali 90 tambah alfa. Apabila n-nya ganjil, ya, ganjil itu misalnya 1, 3 dan seterusnya ya, itu ganjil. Kalau ganjil dia akan menjadi cos ya. Dia ganjil. Ganjil dia akan berubah ya. Yang tadinya sin menjadi cos. Sedangkan dia akan tetap menjadi sin apabila n-nya ini dia genap. Nah, ya. Genap. Kalau genap dia akan berubah menjadi sin, kalau ganjil dia akan cos. Lalu dia juga bisa bernilai positif atau negatif tergantung pada letak kuadrannya. Ini juga ya, bisa positif, bisa negatif. Tergantung pada letak kuadrannya. Begitu juga dengan cos di sini ya. Jadi dia sama. Dia bisa ada dua kemungkinan. Dia bisa menjadi sin ya. Dia juga bisa menjadi cos. Nah, tergantung pada n. Nah, n tadi ya. Untuk yang 90 ini tergantung pada n-nya. Ya, dia bisa sama, bisa bernilai positif atau negatif. Positif atau negatif tergantung pada letak kuadrannya nanti. Begitu juga ya dengan tan, dia bisa menjadi kotangan atau bisa menjadi tetap tan. Ini dipengaruhi oleh n-nya ya. Kalau jadi untuk perubahan sin, cos, dan tan ya, berelasi
Dia akan menjadi cos apabila nanti n-nya ini ganjil. Ya, di sini kan n-nya ganjil, berarti di sini 1 kali 90 ya. Di sini 1 kali 90 ganjil. Berarti dia tetap 90 ya kan? Nah, berarti dia berubah menjadi cos karena di kuadran 2 dia bernilai positif ya. Dilihat dari awalnya tadi. Paham ya? Oke, paham? Kita ke contoh ya. Contoh. Kita ke contoh, misal kita diminta menentukan sin 120 derajat. Nah, pada tabel ini ya, pada tabel ini kita kan hanya mengenal sudutnya sampai 90 derajat. Bagaimana jika seperti ini di soal sin 120 derajat. Nah, bila sin 120 derajat, kita mengerjakannya dengan tadi ya, sudut-sudut berelasi. Ini bisa kita tulis sama dengan sin berapa? 90 tambah 30. Nah, 30 ini alfanya ya, berarti ya. Ini sama dengan, nah 90 berubah nggak nih? Iya, berubah ya, menjadi cos 30. Cos 30 derajat berapa? Dia bernilai positif karena di kuadran 2 ya. Tadi di kuadran 2 sin bernilai positif. Kita perhatikan yang asalnya ya. Dia asalnya positif. Nah, sin ini kan positif di kuadran 2 hasilnya nanti. Jangan dilihat hasil akhirnya ini ya. Berarti dia nanti bernilai positif sama dengan cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Paham? Oke, misalnya kita di sini mencari nilai cos 150. Cos 150 itu sama dengan, kita gunakan sekarang yang 180 derajat. Berarti sama dengan cos 180 untuk ke 50 berarti dikurangi 30 derajat. Sama dengan, nah ini kita gunakan cos berarti tetap ya, tidak berubah. Sama dengan cos 30 ya. Nah, cos 30 di kuadran 2 bernilai apa? Bernilai negatif karena di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Jadi hasilnya adalah cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3 karena min negatif di kuadran 2 berarti nilainya menjadi negatif. Oke. Paham ya? Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.